Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali episode yang kelima di dalam rahasia para nabi. Mari kita lanjutkan kembali di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين, yang artinya maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. Shadaqallahul azim. Jadi maknanya orang-orang yang selalu berkhianat kepada Allah, jadi orang-orang yang selalu mensekutukan Allah di hatinya dengan diri kemanusiaannya, orang-orang yang mensekutukan Allah dengan hawa nafsunya di hatinya, maka mereka akan tersiksa dan teradab berkepanjangan, yakni abadan abadah, yakni selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Mereka diibaratkan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. Karena yang hidup di dalam hatinya masih kemanusiaannya, masih hawa nafsunya, maka kehidupan Allah gaib bagi diri kita. Tiada bagi diri kita di hati kita selama ini. Karena itulah kita selalu merasakan kesengsaraan, kesedihan, kesempitan, kemelaratan hati kita di dunia ini. Karena kita sudah menyimpang jauh dari jalan Allah. Maka disiksalah diri kita selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan, entah itu lewat bai'atul akbar saat ketika syakaratul maut tiba, atau ketika manusia sudah sadar berguru dan berbaiat kepada guru yang akan menunjukinya. Jadi mati sebelum mati, mati sebelum kematian itu datang. Jadi sebelum mati ia sudah tahu jalannya bagaimana hakikat mati itu. Jadi husnul khotimah sudah diraihnya sebelum ajal tiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di ayat yang ke-16 di dalam surat Al-Anbiya. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ
والأرض وما بينهما لاعبين. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak main-main. Dan juga tidak untuk main-main. Jadi maknanya secara syariatnya ya langit yang di atas dan bumi yang di bawah. Akan tetapi makna yang sesungguhnya adalah langit itu hidup dan bumi itu adalah badan ini. Jadi Allah ini menghidupi badan ini tidak main-main. Bila manusia itu belum beriman kepada Tuhannya, bila manusia itu belum kembali kepada Tuhannya, pasti hidupnya akan main-main dengan iblis dan setan. Hanya bermain-main saja di dunia ini. Mari kita lanjutkan kembali di dalam surat Al-Anbiya yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Artinya, seandainya kami hendak membuat suatu permainan, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami benar-benar menghendaki perbuatan yang demikian. Jadi di sini tergantung kemanusiaannya. Manusianya iman kepada Allah. Manusianya takwa kepada Allah apa tidak? Jadi yang dinilai di sini iman dan takwanya. Jadi yang dinilai di sini keadaan hatinya. Bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang berkuasa di dalam hati ini masih Abdul Halimnya. Meskipun kelihatannya Abdul Halim ini sholat, meskipun kelihatannya Abdul Halim ini ibadah, meskipun kelihatannya Abdul Halim ini berzakat, berpuasa atau haji di sisi manusia, akan tetapi Allah tetap mengatakan Abdul Halim ini hanyalah main-main belaka. Mempermainkan Allah. Yakni karena apa? Karena imannya bukan iman kepada Allah. Akan tetapi imannya hanyalah kepada Abdul Halimnya di dalam hatinya. Yang merasa bisa hidup, yang merasa berbadan, yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa berzakat, yang merasa bisa berpuasa, yang merasa bisa berhaji dan sebagainya. Karena masih wujud manusianya yang menjadi Tuhan di hatinya, itulah yang dimaksud main-main. Beda dengan orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Jadi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, ya meskipun kita melihatnya main-main, karena di dalam hati kita masih Abdul Halimnya yang jadi Tuhan, maka menganggap orang lain main-main. Padahal tidak sadar bahwa diri Abdul Halimnya yang main-main. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali ayat yang selanjutnya yang ke-18 di dalam surat Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq
walakumul wailu mimma taswifun. Yang artinya sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil. Lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu karena kamu mensifati sifat-sifatnya Allah yang tak pantas bagi selain Allah. Sadaqallahul azim. Jadi sebenarnya Allah sudah memperingatkan kepada kita, yakni melemparkan yang hak, memperingatkan kepada kita yang hak itu demikian, yang batil itu demikian. Namun bagi manusia yang masih duduk di dalam syariat saja, ia tak akan pernah memahami bagaimana yang hak dan bagaimana yang batil di sisi Allah. Karena banyak mayoritas manusia yang masih duduk anteng, duduk manis di syariat saja, mengira bahwa ketaatan, bahwa kebenaran, bahwa yang hak di sisi Allah menurut mereka ya sholat secara badan, ya ibadah secara badan, meskipun di dalam hatinya masih diakui kewujudan manusianya lah yang berkuasa atas sholat dan ibadahnya. Itulah kebaikan, kebenaran di sisi manusia yang masih duduk di syariat saja. Dan kebatilan menurut mereka pun juga hanya dinilai dengan penilaian badan-badannya. Ketika badannya meninggalkan yang hak, meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan sholat ibadah secara badania, itu dikatakan batil di sisi manusianya, di sisi ragawinya. Karena manusia masih memandang berkiblat hanya kepada badan-badannya, laku badan-badannya, amal badan-badannya, dan mengindahkan laku-laku hatinya. Jadi yang hak di sisi Allah dan kebatilan di sisi Allah itu babakan hatinya. Jadi janganlah kita mensifati seperti sifatnya Allah. Itulah kebatilan, itulah persekutuan, itulah kehinaan, itulah kekufuran. Jadi bila Allah wujud, jangan merasa wujud. Jika Allah hidup, jangan merasa hidup. Jika Allah berkuasa, jangan kau merasa berkuasa. Jadi diamlah saja menjadi Muhammad Rasulullah, menjadi Abdullah, menjadi hamba yang selalu mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepada badan-badan ini. Berdiamlah selalu di dalam dirimu, saksikanlah Allah lah yang memerankan semua ini. Jadi pada intinya manusia sudah tak bisa menyaksikan lagi. Hanya Allah lah yang bisa menyaksikan af'alnya di dalam badan-badan ciptaannya ini. Ini semua bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa diaplikasikan bagi orang-orang yang sudah berbaiat. Maknanya orang-orang yang sudah mati kemanusiaannya, orang-orang yang sudah meninggalkan harta-hartanya, orang-orang yang sudah meninggalkan kekasih-kekasih hatinya, makhluk-makhluk yang ada di hatinya, orang-orang yang sudah rela ridho meninggalkan badan-badannya, orang-orang yang rela ridho meninggalkan kehidupan manusianya, itulah orang-orang yang akan memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali ayat
yang ke-19 dari surat Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi yang dikatakan malaikat-malaikat itu sesungguhnya ya orang-orang yang sudah kembali kepada Allah itu derajatnya lebih mulia dari para malaikat-malaikat. Itu secara syariatnya. Kalau secara syariatnya kan mesti selalu diwujudkan. Oh, malaikat itu kayak apa ya? Dibayang-bayangkan, berarti ada sosok malaikat, ada sosok manusia, ada sosok, semua disosok-sosokkan, semua dimakhluk-makhlukkan, dan semua dibayang-bayangkan. Akan tetapi hakikat malaikat itu adalah ia selalu tidak merasa angkuh untuk menyembahnya. Hatinya tidak merasa sombong untuk bersujud kepada keadamannya. Itulah para malaikat dan itulah hamba-hamba Allah yang mulia. Hamba-hamba Allah yang sudah mencapai Abdullah. Dan hamba-hamba Allah takkan pernah merasa letih untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah. Karena apa kok tidak letih? Karena kemanusiaannya sudah tiada lagi. Karena kemanusiaannya yang punya sifat letih sudah binasa. Yang ada hanya Allah. Kita lanjutkan kembali di ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Shadaqallahul azim. Apakah manusia bisa bertasbih? Apakah manusia bisa mensucikan Allah? Apakah manusia bisa menyebut-nyebut kalimat Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah siang dan malam? Jadi tak satu pun manusia bisa bertasbih kepada Allah. Jadi tak satu pun manusia bisa mengucapkan Subhanallah, Subhanallah siang dan malam. Jadi tak satu pun manusia bisa berzikir, bisa ingat kepada Allah tanpa Allah. Jika manusia tak ada uripe Allah, apa bisa manusia? Manusia tak bisa apa-apa. Jangankan manusia, disebut sebagai manusia saja tidak ada, tidak bisa tanpa Allah. Karena siapa yang menyebutkan bahwa diri kita manusia kalau bukan Allah? Jadi Allah lah yang menyebutkan bahwa diri kita ini adalah manusia. Ya hidup inilah Allah. Jadi hanya Allah lah yang bertasbih. Jadi hanya Allah lah yang bisa mensucikan zatnya sendiri. Siang dan malam selama-lamanya.
Jadi tak satu pun manusia bisa mensucikan Allah. Bila manusia merasa bisa berzikir mensucikan Allah, berarti hakikatnya manusianya mensucikan, menzikiri hawa nafsunya sendiri. Sehingga manusianya merasa lega, sehingga manusianya merasa bangga, sehingga manusianya merasa mulia atas amal-amal, zikir-zikir yang dilakukannya. Akhirnya manusia masuk ke dalam babakan mukasyafah. Banyak khodam-khodamnya yang akan menyesat-nyesatkannya di dalamnya. Karena apa? Karena yang membaca hawa nafsunya, karena yang berzikir hawa nafsunya, karena yang beramal hawa nafsunya, karena yang lelaku hawa nafsunya, ya diazab di situ. Seolah-olah menurut manusia baik. Orang yang mukasyafah, orang yang berkaromah itu baik. Ciri-ciri orang makrifat kepada Allah itu harus mukasyafat dan harus mempunyai karomah. Kata manusia begitu. Karena manusianya belum kenal Allah, ya penilaian manusia ya hanya mentok kepada kemanusiaannya. Jadi hakikat sebenarnya adalah orang-orang yang bermakrifat kepada Allah itu manusianya sudah tidak tahu apa-apa. Hakikat manusia yang sudah bermakrifat kepada Allah itu manusianya sudah tidak bisa apa-apa. Apalagi bisa tahu isi hati orang lain, apalagi bisa sakti. Manusianya tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa semuanya kan ya Allah. Tanpa kenal Allah, tanpa tahu Allah, maka mukasyafat dan karomahnya itu kembali kepada iblis dan setan. Jadi kalau sudah mengenal Allah, kembali kepada Allah, sudah tak ada apa-apa lagi. Tak ada yang dibahas-bahas lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali di episode yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.